Oke, mulai ya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kalau gitu kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita melanjutkan materi. Kemarin kita bahas tentang konsep dasar statistik. Nanti mulai minggu ini sampai nanti UAS, nanti saya selang-seling ya. Jadi ada review teori, kemudian minggu depannya praktek. Jadi hari ini kita hanya membahas uji validitas dan uji reliabilitas. Saya kasih teorinya dulu aja. Nanti untuk prakteknya kita mulai minggu depan aja. Jadi biar enak aja. Jadi nggak diburu-buru waktu. Karena kemarin saya tanya kalian sudah dapat ini juga di language assessment, paling enggak ya kurang lebih sama lah apa yang ada di language assessment dengan apa yang ada di penelitian. Oke, untuk hari ini saya off cam dulu ya karena ada sesuatu, jadi kamera saya nggak bisa dinyalakan dulu, jadi saya off cam aja nggak apa-apa. Oke, kita masuk ke uji validitas dan uji reliabilitas. Kemarin dari kemarin sebenarnya sudah saya upload di Elma, jadi kalian paling enggak minimal sudah baca apa sih materi kita hari ini, apa sih yang akan kita bahas hari ini. Oke, uji validitas dan uji reliabilitas dalam penelitian itu sangat penting, terutama dalam penelitian kuantitatif. Seperti saya bilang di awal pada pertemuan pertama kita dulu, bahwa dalam penelitian itu kan ada dua, secara umum itu ada kan itu ada dua penelitian besar, ada kualitatif, ada kuantitatif. Ada penelitian kualitatif yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memvalidasi data yang sudah kita peroleh. Kenapa? Karena di dalam penelitian kualitatif itu banyak sekali sumber data yang kita gunakan, mulai dari observasi, kemudian interview, sampai dokumentasi. Jadi semua hasil pencarian kita melalui media-media tersebut kita harus validasi data-datanya. Banyak sekali cara untuk memvalidasi data di kualitatif, bisa pakai triangulasi dan sebagainya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri kalau kalian sudah menulis proposal. Harusnya semester ini juga sudah mulai sempro ya, seminar proposal. Jadi at least kalian tahu kalian mau kemana, mau ke linguistik, mau ke sastra, atau mau ke pendidikan. Kalau pendidikan pasti ada dua, nanti ada kualitatif, ada kuantitatif, tergantung kalian ininya yang mana. Oke, di situ seperti yang saya highlight warna kuning, observasi, interview, dokumentasi dan sebagainya di kualitatif itu harus divalidasi karena data-data itu tidak semuanya bisa digunakan sebagai data penelitian. Mungkin dari hasil observasi ada ratusan
transkrip, ada ratusan pengamatan dan sebagainya, tapi tidak semuanya bisa divalidasi, tidak semuanya bisa digunakan sebagai data dalam sebuah penelitian. Jadi perlu divalidasi juga. Interview pun juga sama. Meskipun sumbernya tepat, tetapi tidak semua apa yang ada di sesi interview itu bisa menjadi data. Kemudian dokumentasi, apalagi ini, dokumentasi itu jumlahnya banyak, makanya perlu divalidasi mana yang sesuai dengan penelitian kita, mana yang harus kita singkirkan. Kemudian poin kedua, dalam penelitian kuantitatif, karena kita ngomong kalau kuantitatif berarti kita ngomong angka, maka yang diperlukan adalah validitas instrumennya. Jadi kalau yang di kualitatif itu yang valid itu datanya, tapi kalau di kuantitatif itu yang perlu valid adalah instrumen penelitiannya. Nah, kenapa harus valid? Inti validitas dan reliabilitas itu adalah bagaimana instrumen itu dapat digunakan atau dapat mengukur apa yang harusnya kita ukur. Definisinya sama seperti kalau kalian belajar di language assessment. Di language assessment itu kalau yang namanya validitas dan reliabilitas itu berarti berkaitan dengan dapat mengukur yang harusnya diukur. Contohnya di situ adalah berat badan, maka diperlukan timbangan. Timbangan itu pun juga harus divalidasi. Caranya divalidasi apa? Diberikan standarnya. Jadi tidak semua timbangan itu bisa menghasilkan angka yang sama dengan ukuran yang sama. Jadi misal ada batu tulisannya 3 kg. Di timbangan A itu benar 3 kg, di timbangan B mungkin kurang 0,2 gram, kemudian di timbangan C kelebihan berapa gram. Jadi itu harus disamakan dulu standarnya. Ya inilah sama di penelitian juga. Jadi semua standar instrumen yang digunakan itu harus disamakan dulu. Penyamaannya bagaimana? Menggunakan validitas data. Kemudian uji validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Oke, jadi yang seperti dijelaskan di atas tadi, valid tidaknya sebuah sebuah instrumen itu harus diuji dengan uji validitas. Prosesnya memang agak lama. Kalau kalian pernah ngitung di language assessment kalian, yang namanya uji validitas itu pasti agak sedikit ribet, agak sedikit lama ngitungnya. Tapi ya itulah namanya validitas instrumen. Mau tidak mau harus dilakukan karena sekali lagi instrumen yang valid atau benar, maka hasil pengukuran itu pasti benar. Jika instrumennya itu tidak valid, tidak benar, maka hasil penelitiannya pun juga tidak benar. Kalau kita lihat di validitas, itu pasti nanti kalian ketemunya gini. Kalau ada instrumen atau soal yang tidak valid, maka instrumen itu atau soal itu, poin soal itu harus dibuang. Kalian harus buat lagi soalnya, diuji validitas lagi sampai ketemu hasil yang diinginkan. Ya memang seribet itu dalam sebuah penelitian, terutama di penelitian kuantitatif, kita harus menguji instrumen berulang-ulang kali sampai instrumen itu valid. Tapi terkadang di poin itu mungkin untuk beberapa peneliti itu biasanya hanya melakukan 2-3 kali uji validitas. Setelah 2-3 kali uji validitas, kalau ada ketemu misal 70-75% instrumen itu valid, maka yang 25% itu kita bisa menggunakannya juga, jadi nggak masalah. Jadi selama yang valid itu di atas 75% dalam penelitian itu biasanya masih bisa digunakan. Tapi kalau yang valid itu cuma setengahnya, di bawah setengah, mungkin di bawah 50%, ya itu mau nggak mau kita harus ubah, kita harus buat yang baru.
Oke, itu tadi validitas. Kemudian reliabilitas atau reliable, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya artinya ajak, konsisten. Kemudian kalau kita kaitkan dengan instrumen penelitian, maka itu berkaitan dengan bagaimana alat ukur itu konsisten untuk mengukur suatu data. Jadi kalau kita mengukur sesuatu, kita mengadakan tes di sebuah sekolahan dengan instrumen yang sama dan yang diukur adalah siswa yang sama, meskipun dalam rentang waktu yang berbeda, maka kurang lebih hasilnya juga akan sama, kurang lebih ya. Jadi misal kalaupun ada pergeseran antara 1 sampai 5% dari nilai sebelumnya, jadi tidak tergeser terlalu jauh. Maksudnya tergeser terlalu jauh itu gini, jika tes pertama siswa itu mendapat 70, maka nanti di tes kedua dengan instrumen yang sama, maka nilainya juga nggak akan lebih dari 70, bisa kurang dari 70 atau lebih dari 70, tapi tidak sampai jauh. Misal nilainya 65 atau nilainya 80, itu sudah sangat jauh dari 75. Tapi kalau masih sekitar 69 sampai 68, kemudian 71 sampai 73, maka itu masih dalam rentang masih dalam rentang toleransi dalam reliabilitas, karena ya yang namanya penelitian, yang namanya instrumen, yang nama uji kuis, tes dan sebagainya itu tidak mungkin menghasilkan 100% nilai yang sama, pasti ada pergeseran. Nah, pergeserannya itu nanti akan ditoleransi. Oke, itu pendahuluannya, tapi kurang lebih sama juga. Di uji validitas itu berasal dari kata validity yang mempunyai arti ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. Itu menurut Alswer. Kemudian Sugiharto dan Sitinjak menjelaskan bahwa validitas adalah suatu yang mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, validitas berkaitan dengan sejauh mana instrumen yang digunakan tepat untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Oleh karena itu diperlukan suatu uji validitas. Jadi ya itu tadi, yang namanya instrumen yang valid itu harus tepat mengukur apa yang seharusnya diukur. Oke, kemudian selain berkaitan dengan ketepatan, validitas juga berkaitan dengan kecermatan. Kecermatan bisa dikatakan sebagai sebuah kejelian untuk mendeteksi perbedaan sekecil apapun pada atribut yang diukurnya. Jadi ketika instrumen yang digunakan itu valid, itu tadi, ada kesalahan kecil pun dalam sebuah penelitian itu pasti nanti akan kelihatan kalau benar-benar instrumennya valid. Tetapi kalau instrumennya itu tidak valid, maka kesalahan kecil atau perbedaan kecil dalam sebuah penelitian, nah itu nanti tidak akan kita bisa deteksi ya. Jadi ya mungkin tidak 100% bisa kita deteksi, minimal antara 80 sampai 90% kita bisa tahu gitu loh, ada celah, ada salah yang mungkin bisa kita gunakan sebagai data untuk penelitian selanjutnya. Oke, kemudian di situ dalam uji validitas dia dibagi menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor. Pengukurannya dengan mengkorelasikan antara nilai faktor dengan total nilai faktor. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam uji validitas, dalam instrumen itu kita ukur, kemudian kita hubungkan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada namanya validitas item, dengan adanya hubungan antara nilai item total dengan nilai per item yang diujikan. Jadi
total itemnya berapa, kemudian nilai per itemnya berapa. Makanya kalau dalam uji validitas itu yang dites itu item per item. Kalau ada 10 soal, berarti yang dites adalah 10 soalnya, satu-satu dites uji validitasnya. Jadi ya sama ya, yang juga yang kalian pelajari di language assessment, kalau kalian belajar validitas, derivativitas ya kurang lebih sama. Jadi yang dihitung, yang diuji itu adalah per item soalnya, bukan satu instrumen secara keseluruhan menjadi satu. Jadi kalau ada 50 soal, maka yang dites atau diuji validitasnya itu adalah 50 soal itu, bukan satu instrumen utuh itu. Kalau satu instrumen utuh itu berarti nanti jatuhnya adalah bukan validitas, tapi cuma ngecek aja. Karena kalau di tes utuh kan kita tidak tahu itemnya itu valid apa enggak. Padahal yang penting adalah item dalam instrumennya itu yang kita kaji. Oke, uji validitas dan uji reliabilitas dan semuanya nanti sampai ke bawah, sampai uji tes sama ANUVA kalau kita sampai ya, itu bisa menggunakan namanya SPSS atau saya lupa singkatannya, kalau nggak salah Statistical Program for Social Science. Jadi kalian bisa menggunakan SPSS, itu ya cara yang paling mudah, tinggal memasukkan semua angkanya. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan secara manual. Manual pun itu juga ya, kita masih menggunakan mesin. Kemarin saya bilang kita menggunakan Excel. Jadi apa yang akan kita pelajari dari sini, uji validitas ini, sampai nanti di uji tes kita menggunakan Excel. Kalau offline sebenarnya, kalau ini mengikuti saya cara saya dulu, harusnya nggak pakai Excel, harusnya tetap manual pakai tangan. Tapi ya itu tadi, kalau pakai tangan jatuhnya nanti akan sangat lama banget. Jadi nanti kita pakai Excel, ataupun di Excel pun itu sebenarnya juga sudah ada formula-formulanya, tinggal dimasukkan. Tapi kita pakai cara yang manual, kita pakai rumus-rumus yang diberikan. Kenapa? Karena kalau kalian langsung pakai yang formula yang ada di Excel, kalau nanti kalian ujian skripsi misalnya kuantitatif, kemudian ditanya ini dapatnya dari mana, kalian nggak akan bisa jelaskan runtutannya dari atas sampai bawah. Tapi kalau dengan Excel kita mulai satu-satu dari yang paling atas kemudian sampai ke bawah, kalian nanti akan tahu urutannya itu seperti apa, kenapa bisa dapat ini, kenapa bisa dapat ini. Oke, kemudian teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah product moment person atau product moment person. Itu yang paling sering digunakan. Tapi kalian bisa nanti bisa pakai pakai teknik-teknik yang lain semampu kalian, bagaimana kalian menguasainya saja. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah product moment atau product moment person. Oke, di situ ada rumusnya, ada RO, kemudian ada XI, kemudian ada XT, kemudian SI, kemudian P dan Q. Untuk XI dan XT itu sebenarnya ada kesalahan. Sorry. Oke, XI dan XT itu bukan, kalau di situ rata-rata yang benar setiap butir soal dan rata-rata keseluruhan, tapi kita sering menyebutnya sebagai total benar dan total benar setiap butir soal dan total secara keseluruhan. Jadi nanti
nanti lebih jelasnya bisa dilihat di Excel yang mungkin antara hari ini atau besok saya upload di Elma, kalian bisa pelajari. Nanti minggu depan kita mulai prakteknya menggunakan itu. Tapi harusnya kalau kalian sudah dapat itu, nanti prakteknya nggak terlalu lama. Itu tadi saya bilang di awal dulu, kalau kalian belajar statistik, ya dihafalkan ini. R, X, S, P, dan Q itu pasti muncul, terutama S dan X itu pasti sering muncul. S itu biasanya mewakili standar deviasi atau sebarannya. Oke, itu contohnya di Excel. Ini contoh Excel yang saya upload di sini. Jadi di situ ada 8 item dengan jumlah siswa adalah 10. Jadi ada 8 soal diujikan kepada 10 siswa dengan hasil adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ada 7 soal yang valid atau 7 item yang valid, sedangkan item nomor 3 itu tidak valid. Jadi ya ini kalau kita pakai kaidah instrumen penelitian atau kita pakai kaidah butir soal yang tepat dan baik dan benar, maka item nomor 3 ini harus kita ganti dengan item yang baru dan kita harus uji validitas lagi. Tetapi ya itu tadi, kalau namanya uji validitas terutama untuk skripsi dan sebagainya, kalau harus sampai benar-benar data itu valid, benar-benar valid, mungkin nanti agak ribet karena waktunya juga perlu agak lama, sedangkan kalian juga dituntut untuk tepat waktu. Makanya biasanya ada toleransi, itu pun juga unofficial ya, jadi itu bukan aturan resmi. Jadi itu ya apa ya, hanya toleransi dari mulut ke mulut saja, tidak toleransi berdasarkan aturan atau kajian tertulis. Jadi sifatnya unofficial. Oke, jadi semuanya nanti yang telah dihitung di sini perbandingannya adalah RO dan RT. RO itu berarti reproduct moment observasinya berapa, yang paling yang ini. Kemudian ada RT. Artinya adalah R tabelnya, reproduct moment tabelnya ada berapa. Nanti untuk artinya di bawah nanti ada tabelnya, silahkan dilihat di PDF yang sudah saya berikan. Nanti saya berikan cara bentuk Word-nya atau Excel-nya. Oke, di situ keterangannya, tabel di atas adalah hasil uji validitas instrumen menggunakan Microsoft Excel. Ada 8 soal yang diuji dan seterusnya. Dinyatakan tidak valid sehingga dari ada satu yang dinyatakan tidak valid dan seterusnya, kemudian harus dihilangkan atau diganti dalam instrumen tersebut. Hasil yang dapat dilihat dari nilai RO tiap butir item, sedangkan R tabel dapat dilihat di tabel yang di bawah. Jadi biasanya acuannya itu adalah ketika RO-nya itu lebih besar dari RT, maka item itu dinyatakan valid. Tetapi kalau di bawahnya RT atau R tabelnya, maka item tersebut dinyatakan invalid. Jadi harus diganti dan harus dihilangkan atau diganti. Kemudian setelah uji validitas di atas, jadi setelah data itu valid, maka kita harus uji reliabilitasnya, uji keajekannya, uji konsistensinya. Uji konsistensi bisa secara manual, dalam artian kalian ya yakin data itu valid, benar-benar valid. Kemudian kalian tes di sekolah atau di siswa. Kemudian dalam jangka waktu 1 minggu lagi kalian teskan lagi. Kalau nilainya stabil, yang standar ya standar, yang bagus ya bagus, yang jelek ya jelek, maka itu namanya reliabilitasnya bagus. Tetapi ya itu tadi, sekali lagi waktunya juga akan lama. Makanya kita pakai rumus reliabilitas. Kita masuk ke definisinya dulu. Uji reliabilitas penting karena saling berkaitan dengan uji validitas. Jadi ini saling berkaitan ya. Yang namanya valid itu harus reliable. Jadi seperti itu. Reliabilitas adalah sebuah keakuratan, konsistensi, dan ketepatan
suatu alat ukur. Reliabilitas berasal dari kata reliability, yang artinya sejauh mana hasil suatu pengukuran itu dapat dipercaya. Valid kalau nggak reliable ya sama aja, nggak instrumen itu nggak guna gitu loh. Jadi instrumen itu selain harus valid juga harus dapat dipercaya. Oke. Kemudian Sujana menjelaskan bahwa reliabilitas adalah alat pengukuran reliabilitas alat pengukuran adalah ketepatan atau keajekan alat tersebut. Dalam artian kapanpun alat itu digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Jadi poin kuncinya adalah di sini memberikan hasil yang relatif sama, tidak 100% sama. Karena sekali lagi tidak ada instrumen itu yang menghasilkan nilai yang 100% sama. Pasti ada kurang lebihnya. Makanya kurang lebihnya itulah kita yang buat sendiri. Apakah mau pakai yang kurang lebihnya 5% atau kurang lebihnya 1%. Tapi kalau kurang lebihnya kalian buat 10%, ya itu diferensiasinya terlalu tinggi. Jadi dari 70 kemudian dites lagi nilainya 80 atau dites lagi nilainya 60, itu diferensiasinya terlalu tinggi. Makanya standarnya kita pakai yang 5%. Kemudian untuk melakukan untuk itu maka diperlukan uji reliabilitas. Menurut Aja Sugiharto dan Situnjuk, uji reliabilitas adalah pengujian menunjukkan apakah suatu instrumen dapat digunakan atau yang digunakan dapat dipercaya untuk mengungkapkan informasi. Jadi ya karena kaitannya dengan keajekan dan ketepatan, maka apa yang didapat dari apa yang didapat dari penelitian itu dengan menggunakan instrumen itu, maka yang didapat adalah informasinya. Kalau informasinya bagus, kalau instrumennya valid dan reliable, maka informasi yang didapat itu juga akan bagus dan menjawab permasalahan kita. Tapi kalau dari instrumennya saja tidak valid atau tidak reliable, maka informasi yang didapat nanti juga tidak dapat dipercaya. Oke, kemudian apa hubungan antara uji validitas dan reliabilitas dalam uji instrumen penelitian? Yang pertama, tidak valid. Oke, yang pertama tidak valid dan juga tidak reliable. Jika instrumen yang digunakan sudah tidak valid, maka hasilnya juga tidak akan konsisten ketika instrumennya diteskan atau diteskan lagi ke responden yang sama di lain kesempatan. Jadi poinnya adalah kalau instrumen itu tidak valid, ya otomatis instrumen tersebut tidak reliable. Nggak mungkin instrumennya itu reliable kalau instrumennya itu reliable tetapi tidak valid. Terus ya itu kalau diuji juga nggak mungkin, hasilnya pasti tidak valid dan juga tidak reliable. Oke. Kemudian yang kedua, pengukurannya reliable atau ajak, tetapi tidak valid. Proses pengukuran dilakukan secara konsisten dengan menggunakan konsep yang tidak tepat. Jadi sekali lagi, konsep yang digunakan tidak tepat sehingga reliabilitas data dapat tercapai, namun penilaian tidak valid. Jadi ya kita kembali ke poin yang di atas tadi. Kalau tidak valid berarti juga tidak reliable. Tapi di poin kedua kok reliable? Ya karena konsepnya atau cara menggunakannya itu tidak tepat sehingga reliabilitas datanya dapat tercapai hanya untuk mengejar reliabilitas, tapi secara validitas tidak akan tercapai. Kemudian yang poin ketiga, pengukuran valid namun tidak reliable. Secara umum hal ini disebabkan oleh adanya pertanyaan yang ambigu sehingga menimbulkan multipersepsi bahasa maupun budaya responden yang berbeda, atau pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawabannya disebabkan oleh waktu. Jadi bisa saja pengukuran itu valid atau instrumen yang digunakan itu valid, tetapi hasilnya mungkin tidak reliable. Ya seperti saya bilang tadi, dalam penelitian itu tidak mungkin 100% sama hasilnya. Diteskan di waktu ini dan diteskan di waktu yang akan datang, hasilnya tidak akan mungkin 100% sama, pasti ada kurang lebihnya. Entah itu nanti jauh atau enggak.
kalau nggak jauh-jauh banget itu masih bisa dikatakan reliable. Tapi kalau sudah diferensiasinya itu tinggi, minimal 10 tadi, maka ya itu tadi kemungkinan data itu sudah tidak reliable. Penyebabnya apa? Penyebabnya banyak. Ada itu tadi menimbulkan multipersepsi. Pertanyaan-pertanyaan digunakan itu ambiguitasnya tinggi. Jadi persepsinya beda-beda. Pertanyaan gini, persepsinya gini. Pertanyaan gini, persepsinya gini. Jadi bisa saja pada waktu dia menjawab di pertemuan pertama, di tes pertama itu A, tapi di tes kedua itu bisa menjadi B, karena persepsinya juga sudah berubah. Kemudian bahasa maupun budaya responden yang berbeda. Ingat ya, instrumen ini akan menghasilkan data yang sama ketika diujikan pada tester yang sama dengan kondisi yang sama. Jadi tidak data ini atau instrumen ini akan berubah menjadi invalid kalau diteskan lagi ketika ini diteskan lagi ke subjek yang berbeda atau tester yang berbeda dengan tester yang diujikan ketika data ini atau ketika instrumen ini valid. Jadi konsepnya bukan ketika instrumen itu valid apakah bisa diujikan ke semua orang, enggak. Jadi instrumen itu valid ketika dia diujikan ke kelompok subjek tertentu yang digunakan sebagai testernya. Tapi kalau di luar tester, maka kita harus uji validitas lagi. Karena yaitu tadi bahasa, budaya, sosial dan sebagainya berbeda. Kemudian pertanyaan yang kemungkinan bisa berubah jawabannya disebabkan oleh waktu. Ini biasanya kalau pertanyaannya bersifat survei atau kuesioner. Kalau pertanyaan yang standar kalau di bahasa Inggris ya, kalau grammar pasti gitu-gitu aja, gitu nggak akan berubah dari waktu ke waktu. Kalaupun ada perubahan itu pasti butuh waktu lama. Tetapi kalau sifatnya survei, setuju tidak setuju dan sebagainya itu pasti ada perubahan. Mungkin pada waktu tes pertama dia setuju, tapi di tes kedua dia berubah menjadi tidak setuju. Jadi itu hal-hal seperti itu bisa terjadi. Kemudian pengukuran valid dan reliable, hasil ini adalah tujuan utama dalam sebuah penelitian. Jadi hasil pengukuran itu harus valid dan reliable didapat dari instrumen yang valid dan reliable. Tujuan utamanya adalah ini. Jadi semuanya harus diidentifikasi dan semuanya harus diteskan dengan baik dan benar. Oke, kemudian dalam uji statistik dalam hal ini reliabilitas ya, sama seperti di atas bisa menggunakan software analisis statistik, salah satunya adalah SPSS, statistical package, bukan program ya, statistical package for social science, atau cara manual tapi masih computerized menggunakan Excel. Nah, inilah yang akan kita pelajari menggunakan Excel, tapi dengan background kalian mungkin nanti juga nggak akan terlalu lama. Oke, yang sering digunakan untuk uji reliabilitas itu adalah ini. Ada RKK, kemudian sama dengan K dibagi K-1 dalam kurung 1 min sigma PQ dibagi ST kuadrat. Jadi RKK reliabilitasnya, kemudian K itu adalah jumlah soal yang valid, kemudian adalah dengan ST dengan standar deviasi. Nanti cara ngitung standar deviasinya gimana? Saya jelaskan minggu depan ketika kita praktek aja. Oke, di sini sudah saya kasih contoh. Kemudian di situ ada sekali lagi untuk perbandingannya sama yang XO atau XT, RKK itu nanti pasti dibandingkan dengan RT. Jadi hasil reliabilitasnya dibandingkan dengan R tabelnya. Kemudian pada contoh lain, uji reliabilitas ini bisa dilakukan per item dan dapat digunakan keseluruhan dan dapat menggunakan keseluruhan item instrumen. Pada uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach, rumus sama dengan yang di atas. Jadi rumusnya kurang lebih sama seperti ini, Alpha-Cronbach, tapi persepsinya beda. Untuk menentukan reliabilitas per item dapat digunakan rentang skor sebagai berikut. Jika alpha itu lebih kecil dari 0,50, reliabilitasnya rendah. Jadi
Kalau yang saya gunakan itu adalah uji reliabilitas secara keseluruhan, ada juga reliabilitas per item. Jadi per item soalnya itu diuji reliabilitasnya. Dengan uji reliabilitas per item, maka nanti penyebutannya juga nggak akan reliable dan unreliable, konsisten dan tidak konsisten, penyebutnya bukan begitu, tapi ada tingkatannya. Kalau kalian pernah uji item, pasti kalian tahu tingkat kesukaran soal itu pasti ada sulit, sedang, dan mudah. Ya sama seperti itu gitu. Itu kalau kita ambilnya per item. Jadi di situ ada alfa kurang dari 0,5, maka reliabilitasnya rendah. Kemudian 0,5 0,5 kurang dari alfa kurang dari 0,7 berarti itu moderate atau medium. Dan alfa lebih dari 0,7 maka reliabilitasnya mencukupi. Alfa lebih dari 8 maka reliabilitasnya kuat. Kemudian alfa lebih dari 9 maka reliabilitasnya sempurna. Semakin kecil nilai alfa menunjukkan semakin banyak item yang tidak reliable. Standar yang digunakan adalah alfa lebih besar dari 0,7 atau sufficient reliability, mencukupi. Jadi standar minimalnya adalah 7, kurang dari 7 berarti kalau kita pakai instrumen yang di atas bisa dikatakan unreliable. Kalau di atas 7 berarti sudah reliable. Cuma kalau pakai sistem alpha Cronbach berarti dia nanti ada klasifikasinya, sekian sampai sekian itu apa, sekian sampai sekian itu apa. Kemudian bisa juga menggunakan tabel R sesuai dengan contoh di atas, dengan asumsi jika nilai hasil pengukuran lebih besar dari nilai tabel, maka instrumen atau item tersebut dinyatakan reliable. Untuk tabel R tadi, untuk tabel R-nya validitas, reliabilitas, produk momen itu sama, hampir semuanya sama. Jadi produk momennya seperti ini. Di poin D, kalau kalian baca modulnya, di situ ada signifikansi, ada tabel R. Di sini ya, taraf signifikansi, kemudian ada N. Kenapa ada taraf signifikansi? Ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan penelitian. Saya ke bawah dulu ya. Jika dilihat tabel mungkin masih sedikit bingung bagaimana cara membacanya. Pertama nilai N atau dalam kurung N kecil berkaitan dengan jumlah responden yang mengikuti tes atau yang menjawab instrumen penelitian diberikan. Ada dua versi cara membaca atau mencari nilai N. Pertama bisa dengan melihat langsung berapa jumlah real dari responden yang mengikuti tes. Sedangkan cara yang kedua dengan mengurangi nilai N dengan degree of freedom atau N-2. Namun perlu digarisbawahi bahwa cara kedua ini berlaku jika tabel yang digunakan mengharuskan ada pengurangan nilai N. Jika tabel yang digunakan tidak mengharuskan, maka tidak perlu dilakukan pengurangan. Jadi nanti ada dua versi tabel, ada tabel yang harus N-2 atau DF, atau hanya N saja. Nanti dilihat saja di tabelnya ada tulisan N-2 apa enggak, seperti ini. Kalau di sini tidak ada pengurangannya, maka ini realnya, respondennya ada berapa itu yang dimasukkan. Tapi kalau di sini ada DF atau N-2, maka dari data realnya kalau ada 10 responden, maka harus dikurangi 2, jadi 8. Yang harusnya 10 berarti kita ceknya di 8. Tetapi kalau yang digunakan itu cuma N saja, berarti data realnya. Kalau ada 10 yang kita gunakan ya cuma 10, tergantung dari nanti taraf signifikansinya ada berapa. Di sini kalau kalian lihat N-nya itu minimal adalah 3. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu sampel yang digunakan itu minimal 3 orang. Tidak boleh kurang dari 3. Karena kalau kurang dari 3 ya boleh sih penelitian itu dilakukan, tapi datanya yang tidak bisa dipercaya nanti. Kemudian ini yang poin pentingnya, taraf signifikansi, karena nanti ke belakang pasti kalian akan ketemu ini terus. Jadi apa sih taraf signifikansi itu? Banyak ahli yang menyatakan bahwa taraf signifikansi bisa dikatakan dengan berapa besar penelitian ini bisa dipercaya kebenarannya. Jadi secara umum kata ini berasal dari kata signifikan yang berarti sesuatu yang penting dalam suatu persoalan. Secara umum dapat dijelaskan sebagai bila percaya bahwa hasil penelitian itu adalah benar. Semakin kecil nilai signifikansi maka semakin bisa dipercaya nilai penelitian tersebut.
Kemudian Kramer and Howitt mendefinisikan bahwa signifikansi mengindikasikan bahwa hasil penelitian diperoleh bukan merupakan suatu kebetulan. Dengan kata lain, hasil penelitian yang signifikan bukan karena kebetulan tetapi benar-benar terjadi. Jadi intinya gini, ketika penelitian itu pasti ada namanya error. Nah, error atau kesalahan itu kita kembali ke definisi ke pakem awal ya. Yang namanya penelitian itu pasti tidak 100% sesuai dengan apa yang kita cari. Itu pasti ada errornya. Nah, error inilah yang kemudian kita sebut sebagai taraf signifikansi atau error saya lupa namanya apa ya. Jadi taraf signifikansi atau error gitu aja ya. Jadi seberapa persen sih penelitian itu dapat dipercaya. Jadi ketika penelitian itu menggunakan taraf signifikansi 100%, maka penelitian itu 99% dapat dipercaya. Kalau menggunakan 20% berarti 80% penelitian itu dapat dipercaya. Kenapa enggak 100% penelitian dapat dipercaya ya? Sekali lagi, pasti ada errornya. Nah, mungkin penelitian itu 100%. Kalian pergi ke dokter pun, tidak 100% diagnosis dokter itu benar. Pasti ada kesalahannya. Nah, kesalahan itulah yang kita minimalkan. Nah, makanya ada di situ taraf signifikansinya. Mulai yang paling rendah itu 1% atau 0,01, kemudian yang paling tinggi adalah 25% atau 0,25. Angka-angka tersebut mengindikasikan bahwa hasil penelitian telah dilakukan seorang peneliti memiliki tingkat kepercayaan sebesar 75-99%. Jadi ya seperti dijelaskan tadi ya, semakin kecil taraf signifikansinya, maka tingkat kepercayaannya semakin tinggi. Semakin tinggi taraf signifikansinya, maka tingkat kepercayaannya semakin rendah. Jadi biasanya untuk 1-5% itu biasanya digunakan di eksak ya. Jadi penelitian yang bersifat eksak seperti di IPA, kemudian kedokteran, kimia dan sebagainya. Kenapa harus 1-5%? Karena mereka ilmu pasti. Tidak boleh kesalahan itu lebih besar dari 5%. Kalau kesalahan itu lebih besar dari 5%, maka ya errornya jadi tinggi. Sama seperti kalau kalian pergi ke dokter diagnosisnya dokter hanya kalau kalian tanya dokter, dok diagnosisnya benar apa enggak? Ya 95% benar. Dia bilang 95% gitu pun harusnya sebagai pasien tuh juga harus mikir gitu loh, kok dokter diagnosis tapi dia cuma percaya 95%. Lah yang 5% apa gitu loh. Nah, makanya di penelitian eksak itu minimal adalah 1%, kemudian maksimal adalah 5%. Jadi tidak boleh dari 5%, biasanya gitu. Kemudian di sosial, penelitian sosial seperti kalian di pendidikan juga, tergantung nanti penelitiannya seperti apa. Biasanya kalau penelitian kualitatif itu 1-25% masih ditoleransi. Kenapa ya? Terutama di 25% ya, karena sekali lagi penelitian sosial itu subjektivitasnya tinggi. Tidak seperti penelitian eksak yang datanya pasti valid, tapi di penelitian sosial itu pasti ada kecenderungan untuk subjektivitas dan errornya itu tinggi. Meskipun itu juga masuk dalam penelitian kuantitatif ya. Yang namanya kuantitatif itu tidak akan menghindari namanya subjektivitas, cuma tingkat subjektivitasnya yang dikurangi. Yang harusnya tinggi menjadi rendah. Di sosial itu biasanya antara 5, minimal 5, nggak mungkin 1% atau penelitian itu 99% dipercaya. Jadi kalau ilmu sosial itu, kalau kalian ngomong penelitian ini saya yakin 90% benar, itu masih bisa diterima. Tapi kalau kalian ngomong 99% penelitian ini benar, yaitu yang akan menjadi pertanyaan reviewer atau peneliti-peneliti lain, benar nggak nih gitu. Jangan-jangan waktu dilakukan penelitian ulang dengan instrumen yang sama, dengan
populasi yang sama dengan sampel yang sama, hasilnya beda jauh. Makanya bisa dibilang nggak valid gitu loh penelitiannya. Makanya kita pakainya 5%. Pasti ada error-errornya itu 5%. Maksimal adalah 10 sampai 20%. Kenapa? Kalau 25, kenapa di situ ada 25% juga? Sebenarnya boleh pakai 25%. Cuma takutnya nanti kalau kalian bilang penelitian saya ini saya percaya 75%. Ya mereka juga mikir gitu loh. Kamu penelitian kok yakinnya cuma 75%, 3/4-nya gitu loh. Nah yang seperempatnya kamu taruh mana gitu. Itu yang nanti jadi perdebatan juga. Oke, di situ pada penelitian ilmu sosial humaniora terakhir kami digunakan ada 5 sampai 10%, atau kita bisa menggunakan 5 sampai 20%. Sedikit agak besar karena dalam penelitian ilmu sosial humaniora terjadinya kesalahan dalam penilaian data dan hasil analisis sangat besar karena berbagai faktor. Tapi juga bukan acuan mutlak. Jadi itu bukan acuan mutlak juga. Jadi bisa lebih dari itu atau bisa kurang dari itu. Michael mengatakan pemilihan taraf signifikansi semata-mata kesepakatan yang terjadi kebiasaan di kalangan ilmuwan sosial tanpa dasar yang jelas. Jadi sekali lagi ini bukan acuan mutlak, ini adalah kebiasaan peneliti. Beda ya, kalau acuan mutlak itu pasti ada teori-teorinya, tetapi karena ini hanya kesepakatan peneliti, kesepakatan mulut dari mulut, ya pasti nanti juga semuanya mengikuti gitu loh. Maksudnya mengikuti ya biar dikatakan penelitian ini benar ya sudah saya ikut aja, mayoritas pakainya berapa persen ya. Seperti itu biasanya. Oke, kemudian yang menjadi pertimbangan juga adalah jumlah sampelnya. Contoh sampel atau contoh yang digunakan dalam penelitian. Semakin besar sampel, maka taraf signifikansi yang digunakan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau sampelnya semakin besar, maka errornya itu harus semakin kecil. Hal ini karena jika sampel yang digunakan banyak, maka ada kemungkinan kesalahan yang hasil penelitian akan semakin kecil. Sebaliknya, sampel yang semakin kecil yang digunakan, maka kemungkinan terjadinya banyak kesalahan dalam hasil penelitian yang telah didapat. Jadi sampel 10 dengan sampel 100 tentu hasilnya akan beda, tidak akan sama. Errornya itu pasti banyak di sampel 10, yang 10 orang ya, karena pasti ada beberapa masalah-masalah atau hal-hal yang tidak bisa di-cover oleh 10 orang itu. Beda kalau 100. Kalau 100, kalau ada masalah atau hal-hal yang di luar prediksi kita sebagai peneliti, itu bisa di-cover oleh 100 orang itu. Oke, poinnya di bawah. Jadi seberapa besar taraf signifikansi yang kita tentukan, kembali lagi pada kepercayaan diri peneliti. Jadi itu bukan acuan mutlak, tetapi itu yang paling sering digunakan dan itu kesepakatannya. Jika memang yakin hasil penelitiannya minim kesalahan, maka besar taraf signifikansi yang lebih kecil bahkan sampai 0,1%, bukan 1% ya, 0,1% atau 99,9% kalian yakin penelitian itu benar, kalian boleh pakai, nggak masalah di penelitian sosial. Kalau kalian benar-benar yakin penelitian itu tidak ada kesalahan. Nah, nanti gimana cara tahu itu ada kesalahan apa enggak ya? Dalam penelitian itu pasti ada namanya conference dan sebagainya. Nah, disitulah kita belajar. Kalau di skripsi ada ujian skripsi, kalau di tesis ada ujian tesis, ada sidang disertasi dan sebagainya. Kalau penelitian umum sama seperti saya kayak gini, karena dosen juga ada penelitiannya, maka pengujiannya itu biasanya di conference atau di konferensi. Dan di situ kita akan saling berdebat satu dengan yang lainnya tentang hasil penelitian kita dan mereka dengan hasil penelitian mereka seperti apa. Oke. Sekali lagi, taraf signifikansi hanya mengindikasikan seberapa benar hasil penelitian yang diperoleh, tapi tidak mengindikasikan seberapa penting penelitian tersebut. Jadi, taraf signifikansi itu tidak berkaitan dengan kepentingan penelitian tersebut, tapi hanya berkaitan dengan kebenaran atau keyakinan kalian bahwa penelitian itu baik dan benar, bukan
penelitian itu penting. Karena penting tidak penting itu urusannya beda. Tapi kalau benar dan tidak benar, nah itulah yang harus kalian cari dalam sebuah penelitian. Karena penelitian yang sederhana, kepentingan sebuah penelitian itu bukan dilihat dari seberapa persen taraf signifikansi yang digunakan atau tingkat kepercayaan yang digunakan, tetapi seberapa jauh penelitian itu bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Kalau penelitian itu sesederhana penelitian, ketika itu bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, maka penelitian itu penting. Tapi kalau penelitian itu sangat-sangat kompleks, sangat-sangat ribet dan sebagainya, tetapi jauh dari permasalahan menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, ya penelitian itu biasa saja gitu loh, bukan penelitian yang penting. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mana? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, itu dulu untuk materi hari ini berkaitan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Hari ini kita bahas teorinya, nanti minggu depan kita praktek bagaimana cara uji validitas dan uji reliabilitas. Nanti mungkin ada sharing session, jadi mungkin ada dari kalian yang saya rujuk untuk menjelaskan juga, karena ya saya yakin pasti juga sudah dapat uji validitas. Saya tinggal penguatan saja nanti gimana. Ya mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini. Sisanya nanti kalian bisa baca sendiri di modul. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan lewat grup WA atau lewat WA pribadi juga nggak masalah, atau nanti bisa ditanyakan pada pertemuan minggu depan. Oke, hari ini nggak usah lama-lama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh iya, sebelum saya tutup, jangan lupa untuk presensi diisi ya. Entah itu nanti kalian masuk apa enggak, di situ kan ada pilihannya, ada hadir, izin, sakit dan sebagainya. Nanti kalian isi saja. Kalau kalian misal izin, ya kalian tulis izin aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus diisi hadir, nggak apa-apa. Jadi bisa diisi ya, kondisi kalian, karena itu nanti bisa saya jadikan dokumentasi saya untuk laporan kalau diminta oleh prodi atau oleh kampus. Oke, mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.